Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Siapa itu? Semua orang terkejut, suara ini sangat asing, tetapi memancarkan aura yang sangat kuat. Meskipun mereka semua adalah ahli top dunia, mereka tidak menyadari bahwa seseorang mendekat. Itu Ying Luo. Beberapa dari mereka tercengang saat melihat dewa air yang sekarat perlahan melayang dari tanah, tubuhnya memancarkan cahaya suci keemasan. Aura ini persis sama dengan Raja Iblis Po, kata Yao Jinliang kaget. Ki Iblis emas murni, garis keturunan Kaisar Laut telah mencapai pencapaian besar. Yu Sheng Feng juga terkejut. Cahaya keemasan perlahan berubah dan membentuk-bentuk seorang pria di sekitar peri air, kemudian, itu terbang ke tubuhnya. Tubuh yang rusak pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan wajah dewa air menjadi serius dan serius. Duanmu Yuyu terkejut dan berkata, kamu Bian. Dewa air memandang mereka dan berkata, Poron. Apa? Beberapa dari mereka terkejut, Bo Yuking dan yang lainnya yang mengetahui identitas dewa air telah menebaknya, orang-orang lainnya mendengarnya seperti guntur, dan otak mereka berdengung. Wei Qing berkata dengan linglung, penguasa 4 lautan, Kaisar Laut, Poron. Itu benar, dewa air, menjawab, dewa air telah menyebabkan bencana besar bagi putri saya minta maaf atas masalah yang telah saya sebabkan kepada Anda semua, dia tampak sedikit meminta maaf. Ini bukan hanya masalah, ini bencana besar. Yao Jinliang berkata dengan suara dingin. Dewa air mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap, dia berkata dengan dingin, Yao Jinliang, aku hanya bersikap sopan ketika aku mengatakan aku telah menyebabkan masalah, saya memberi kalian beberapa wajah, tetapi tidak hanya Anda tidak tahu bagaimana cara mengundurkan diri, Anda bahkan memanjat, aku memberimu wajah, tetapi kamu tidak menginginkannya, tersesat. Dia berteriak, dan suara laki-laki yang kuat menyebar, seluruh ruang bergetar, dan gendang telinga semua orang sakit. Yao Jinliang bahkan memuntahkan seteguk besar darah saat dia dikirim terbang, dia jatuh ke tanah jauh, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Sebagai penguasa bela diri yang bergelar, bagaimana dia bisa dipandang rendah dan dipermalukan seperti ini? Dia mencoba untuk berdiri dengan sekuat tenaga, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa berdiri dengan mantap, dia jatuh ke tanah beberapa kali dan akhirnya berbaring di sana tak bergerak, dia hanya menatap dewa air dengan wajah penuh kebencian. Dewa air memandang mereka dengan dingin dan berkata, jika kamu tidak menyerang putriku, ini tidak akan terjadi, beraninya kamu menyakiti putriku. Tuan Wei Qing, bagaimana Anda ingin menyelesaikan ini? Petik 2. Wei Qing tidak bisa berkata-kata, Kaisar Laut telah berubah pikiran terlalu cepat, namun, memang Long Qianmiao yang melukai dewa air terlebih dahulu, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah putri Kaisar Laut, kalau tidak, siapa yang berani menyerangnya? Dia hanya bisa berkata dengan sopan dengan tatapan bersalah, ini kecerobohan Tuan Longda, maafkan saya, Yang Mulia, pada saat ini, Tuan Longda sedang melawan iblis dengan tubuhnya sendiri, dan hidup dan matinya tidak diketahui, pertama-tama aku akan meminta maaf kepada Kaisar Laut atas namanya, selain itu, kami tidak tahu identitas putrimu, jadi itu bisa dianggap kecelakaan. Cedera yang tidak disengaja. Dewa air mencibir, mengalihkan pandangannya dan berkata dengan dingin, Duanmu Yuyu, Duanmu Chang, aku memiliki hubungan yang mendalam dengan kalian berdua, dewa air memiliki hubungan yang mendalam dengan kalian berdua, namun kalian berdua sebenarnya acuh tak acuh terhadap kematiannya. Orang-orang lainnya sedikit terkejut dan menatap Duanmu Yuyu dengan aneh, mereka tidak menyangka keluarga Duanmu memiliki hubungan dengan Kaisar Laut. Saudara kandung Duanmu memiliki ekspresi muram, Duanmu Yuyu dengan cepat berkata, tolong tenang, Poseidon, saya telah melakukan beberapa perhitungan dan tahu bahwa peri air baik-baik saja, itu sebabnya saya membiarkannya, saya tidak menyangka dia terluka oleh pedang, saya benar-benar malu. Itu benar, dengan hubungan kita dengan dewa air, kita secara alami tidak bisa begitu saja melihatnya mati, tambah Duanmu Chang dengan cepat, Lord Poseidon, Raja Iblis telah terbangun, karena kamu di sini, aku yakin kamu punya cara untuk menghadapinya. Meskipun mereka berdua telah menjelaskan,
Dewa Air masih sangat tidak bahagia, dia mendengus dingin dan berkata, kamu telah melebih-lebihkanku, bahkan jika saya datang ke sini dengan tubuh asli saya tidak akan bisa menekan Master Po, apalagi dengan keterampilan turun. Duanmu Yuyu berkata, Tuan, Anda terlalu rendah hati, Master Iblis ini hanyalah klon, Tuan pasti akan punya cara. 4 laut adalah satu keluarga, tolong bantu kami, Yang Mulia, kata Wei Qing dengan cepat. Dewa Air menatap lubang hitam di langit dan berkata perlahan, saya tidak tahu apakah Long Qian Miao akan selamat dari pedang agama, bahkan jika dia melakukannya, kemungkinan besar dia akan lumpuh, saya tidak menyangka Master Po akan membalaskan dendam putri tercintanya. Wajah semua orang menjadi gelap, Duanmu Yuyu berkata, untuk melakukan serangan ini, Raja Iblis Po meledakkan titik akupuntur bukaan Yun Xiao, tidak mungkin baginya untuk menggunakan senjata iblis 6 jalan untuk keempat kalinya. Li Yun Xiao adalah pria dengan kehendak surga, kata Dewa Air, dengan suara yang dalam, saya tidak percaya dia akan lumpuh begitu saja, mari kita segel Master Po kembali dulu, dan kemudian kita akan menemukan cara untuk menyelamatkan Li Yun Xiao. Dia telah menerima bantuan Yun Xiao, dan karena hubungannya dengan Dewa Air, dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Yun Xiao. Kamu benar, Kaisar Poseidon, Wei Qing dengan cepat berkata, tapi bagaimana kita menyegelnya? Kekuatan Master Po di atas orang lain, kata Dewa Air, sulit untuk menutupnya dengan paksa, kita hanya bisa memikirkan cara lain, kalian memberi saya waktu, saya akan mencoba langkah itu. Bagus, Wei Qing sangat gembira Tuan, tolong lakukan apa yang Anda inginkan, serahkan masalah menunda waktu kepada kami. Meskipun dia membuatnya terdengar mudah, semua orang terluka parah, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menunda Po. Untungnya, lubang hitam itu masih mengembang, seolah-olah tidak bisa menghilang untuk sementara waktu. Dewa Air, duduk di udara, tiba-tiba, gelabelanya berkedip dan kekuatan besar dilepaskan, itu adalah teratai emas. Banyak orang terkejut dan diam-diam berseru, Fahua Lotus Dice jadi aku pernah mendengar. Banyak orang telah mendengar atau melihat catatan harta karun tertinggi suku laut, senjata suci warisan Kaisar Laut. Semua orang linglung, persenjataan mendalam tingkat ke-10 yang tidak dapat dilihat dalam puluhan ribu tahun, hanya dalam sehari, mereka telah melihat 4 di antaranya. Kapal Nuh, roda besar reinkarnasi, dan bola armilari, jadi aku pernah mendengar. Ada juga 2 senjata iblis 6 jalan yang lebih menakutkan. Platform Lotus ditutupi cahaya keemasan, Dewa Air terus membuat segel tangan dan mengucapkan nada aneh, dia serius dan hormat. Apa? Li Yun Xiao, di langit sepertinya telah menemukan sesuatu, dia menunduk dan tertegun sejenak, lalu ekspresi marah muncul di wajahnya saat dia berkata dengan dingin, keturunan Bomu. Dewa Air membuka matanya sedikit dan mengangguk, saya Borlong, keturunan Bomu, saya memberi penghormatan kepada Tuan Po. Karena kamu tahu identitasku, mengapa kamu masih ingin menyerangku? Li Yun Xiao, mendengus dingin. Dewa Air, berkata, saat itu, kamu baik hati dan baik hati, tampaknya temperamennya telah berubah selama bertahun-tahun, dan niat membunuhnya sangat berat, saya ingin tahu apa alasannya. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, menurutmu siapa kamu, ingin menyelidiki masalah Tuhan ini? Maaf, kata Dewa Air, saya bersedia melakukan yang terbaik untuk membiarkan Tuhan terus tidur. Haha, lelucon apa? Yun Xiao berkata sinis, seekor monyet adalah raja di gunung tanpa harimau, apakah engkau terlalu lama tinggi dan perkasa? Apakah engkau lupa statusmu yang rendah? Kamu benar-benar ingin menyegelku dengan teknik peminjaman tubuh. Dunia ini terlalu gila. Dewa Air terkekeh dan berkata, hanya sebagian kecil dari angkatan darat yang tiba, Tuanku, selain itu, setelah menggunakan senjata iblis 6 jalur 3 kali, beberapa titik akupuntur Yun Xiao telah diledakkan, dia berada di batasnya. Meski begitu, Li Yun Xiao berkata dengan dingin, akan mudah untuk membunuhmu lagi. Dia melirik kursi lotus dan tertawa, aku ingin melihat cara seperti apa yang harus kamu berani bicara tanpa malu-malu, aku akan mengekstrak kekuatan naga dan phoenix orang ini terlebih dahulu, lalu aku akan berurusan denganmu, jangan katakan bahwa aku tidak memberimu waktu. Dia membentuk segel tangan, dan roh iblis sejati raksasa muncul di belakangnya, roh raksasa itu meraih lubang hitam dan merobeknya. Ledakan.
Seluruh ruang gelap gulita langsung terkoyak menjadi dua olehnya. Semua orang menghirup udara dingin dan berteriak kaget, apa? Lubang hitam bisa terkoyak. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sinar pedang melesat keluar dari lubang hitam, Long Qianren dan pedangnya menjadi satu, dan alam naga muncul lagi. Dia berlumuran darah, tapi sudah menggumpal, kulit dan dagingnya terbuka, dan di beberapa tempat, tulang putih bisa dilihat. Dia ingin bersembunyi di lubang hitam untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyangka akan dicabik-cabik oleh Li Yunxiao. Tanpa tempat untuk bersembunyi, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Perjuangan terakhir, Li Yunxiao mencibir, berhala Dharma Iblis sejati menyatukan tangannya dan mengangkat keempat tangannya dari belakang, 4 bola cahaya emas terlempar, berputar ke atas dan ke bawah di telapak tangan. Pada saat ini, kekuatan Li Yunxiao jauh lebih kuat daripada sebelum dia meledakkan lubang, langit dan bumi bergetar hanya dengan gerakan mantra tangannya. Kedua tangan itu menyerang dan menekan cahaya pedang Long Qianmiao. Ledakan. Alam naga hancur seketika, dan kekuatan naga dan Phoenix tersebar. Puff! Long Qianmiao memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Hati semua orang berkedut hebat, tuan keluarga panjang yang mereka tempatkan semua harapan mereka telah benar-benar dikalahkan, tidak ada yang bisa menahan kekuatan iblis ini. Setelah serangan itu, Li Yunxiao melangkah ke udara dan mendekat, merentangkan jari-jarinya dan meraih udara. Tubuh Long Qianmiao terikat oleh kekuatan ruang. Tidak bisa bergerak, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bergerak, sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya, dan matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Esensi nagamu dan cahaya Phoenix tidak hanya dapat menyelamatkan gadis itu dan memenuhi keinginan terakhir pemilik tubuh ini, tetapi juga dapat menyembuhkan tubuh ini dengan titik akupuntur yang meledak, itu membunuh 2 burung dengan 1 batu, dan langkah berisikoku tidak. Li Yunxiao berkata dengan lemah, lalu dia melemparkan beberapa segel mantra ke tubuh Long Qianmiao. Puff! Long Qianmiao memuntahkan seteguk darah lagi, dan kekuatan putih bersih perlahan mengalir keluar dari 7 lubangnya, itu seperti asap dan kabut, menyebar di sekitar. Pada saat yang sama, cahaya kuning juga terbang, terjalin dengan asap putih dan perlahan naik ke langit. Saat kedua kekuatan merembes keluar, tubuh Long Qianmiao mulai melemah dengan cepat, seolah-olah darahnya telah dikeluarkan darinya, dan dia mulai mengerut. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kebencian saat dia meraung dengan enggan. Aku akan memotongmu menjadi 1000 bagian, mengulitimu hidup-hidup, dan mencabut tendonmu. Li Yunxiao mencibir, kata-kata kasar adalah manifestasi dari ketakutan di hati yang lemah. Katanya, di bawah bimbingan segel tangannya, esensi naga dan cahaya Phoenix terbang ke tubuhnya, kemudian, dia menunjuk ke udara dan tubuh Feini naik ke udara dan duduk di depannya. Keduanya langsung diselimuti oleh kekuatan esensi naga putih, dan cahaya Phoenix merah dan kuning naik. Li Yunxiao mendorong tangannya dan bertemu dengan keempat telapak tangan Feini, di bawah cahaya esensi naga dan Phoenix, tubuh mereka berangsur-angsur menjadi buram. Long Qianmiao masih dibelenggu oleh kekuatan iblis, dia hanya bisa merasakan kekuatan dan hidupnya menyelinap pergi, dia berjuang untuk melawan, tetapi dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menerima kenyataan dengan mata terbuka lebar, merasakan dao bela dirinya merosot dan vitalitasnya menghilang, rasa sakit di hatinya lebih buruk daripada kematian. Wei Qing dan yang lainnya juga menjadi pucat. Tetapi dalam keadaan seperti itu, mereka harus bersyukur bahwa Li Yunxiao tidak mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, mereka semua terluka parah, jadi siapa yang berani maju dan menghentikannya? Mata semua orang terfokus pada Dewa Air, hidup mereka ada di tangannya. Dewa Air masih membuat segel tangan, dan Amitabha di bawahnya memancarkan kekuatan yang sangat besar, seluruh bumi berangsur-angsur menjadi suci dan khusyuk. Tidak hanya itu, ada juga suara nyanyian Sansekerta, seolah-olah kitab suci terus berkedip, berangsur-angsur naik. Kitab suci berubah di udara dan perlahan-lahan berkumpul menjadi karakter maha kuno, mereka juga berkedip dan menghilang, tetapi mereka memicu aturan langit dan bumi, seluruh dunia dipenuhi dengan suasana khusyuk. Suara terkejut, Li Yunxiao, berasal dari esensi naga dan cahaya Phoenix. Kemudian, seberkas cahaya keemasan terbang dan mendarat di depan Dewa Air, dengan ekspresi serius,
dia mengamati segel tangan Dewa Air dan serangkaian perubahan di dunia. Tiba-tiba, pupil Li Yunxiao menyempit saat dia berkata dengan kaget, "Apa, teknik kultivasi macam apa ini?" Dewa Air tidak menjawab, tetapi mempercepat pengecoran segel, karena dia telah meminjam tubuh, dan Dewa Air sudah terluka parah, tampaknya setiap segel sangat sulit. Poron, berhenti. Li Yunxiao sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah, dan dia tiba-tiba berteriak. Dewa Air tidak peduli dan terus melakukan apa yang dia inginkan. "Kamu mencari kematian." Yunxiao sangat marah, dan dia segera melemparkan telapak tangan. Tiba-tiba, dua sosok berkedip, Bei Fengnan dan Qiu Muji bergerak, salah satu dari mereka memiliki tubuh fisik yang lengkap, sementara energi unsur yang lain tidak pernah habis. Mereka adalah dua orang yang telah mempertahankan dan memulihkan kekuatan mereka yang terbaik di antara mereka semua. Ledakan. Dengan satu telapak tangan, mereka berdua langsung dikirim terbang. Qiu Muji memuntahkan seteguk darah, tubuh pamungkasnya bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan segala macam anggota tubuh dan organ muncul satu persatu, mengeluarkan darah. Di sisi lain, wajah Bei Xiaonan cacat, dan dia berubah kembali menjadi zombie berusia 100.000 tahun. Semua orang ketakutan, memikirkan monster macam apa keduanya. Semua orang hanya merasa bahwa kejutan yang mereka alami dalam perjalanan ke kota bulan merah ini, kekuatan yang mereka lihat, dan monster yang mereka lihat lebih dari semuanya digabungkan dalam hidup ini. Setelah mengirim kedua pria itu terbang, Yunxiao menatap peri air, dengan wajah muram, dia mengangkat tangan kanannya dan menggambar lingkaran di depannya, cincin cahaya keemasan mengembun di depannya, lalu dia tiba-tiba membuangnya. Cahaya keemasan yang mengelilinginya hampir sama dengan cahaya keemasan di sekitar peri air. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, dan diagram Taiji dua warna muncul, menutupi Li Yunxiao di dalamnya. Cahaya keemasan yang menutupi Li Yunxiao tiba-tiba menghilang. Di bawah diagram Taiji, semua roh Qi tampak membeku dan tidak bisa bergerak. Semua orang terkejut. Di bawah aliran ruang, mereka melangkah ke dalam kegelapan, tidak lagi di bawah langit alam seni bela diri surgawi. Tidak jauh dari situ, emas dan perak bersinar dengan cahaya seperti kilat. Yi berubah menjadi naga bencana dan menggunakan kemampuan ilah bawaannya. Selain itu, pancaran bola armilari bersirkulasi di tangannya, dan sumbu kembar langit dan bumi terus memancarkan cahaya yang memancar ke kejauhan. Matahari, bulan, dan bintang muncul di langit. Di bawah penindasan kemampuan ilahi bawaan dan bola armilari, Li Yunxiao tiba-tiba berhenti, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Taiji menyegel langit, deduksi seni bela diri, Li Yunxiao mendengus berat dan mengangkat tangannya dengan susah payah, cahaya terang berkedip-kedip di telapak tangannya, tetapi setiap gerakan tampak sangat sulit, seolah-olah dia bergerak dalam gerakan lambat. Sang terkejut, dia belum pernah melihat orang yang bisa menggunakan Yuan Qi mereka sedemikian rupa di bawah kemampuan bawaannya. Selanjutnya, dengan penindasan bola armilari, itu hampir setengah tidak efektif. Segala sesuatu tidak kekal, dan semuanya pahit. Semua hukum tidak mementingkan diri sendiri. Nirvana adalah kegembiraan. 6 lengan, Li Yunxiao perlahan pulih, dan energi yang kuat terus-menerus mengembun untuk memecahkan segel. Setelah itu, gelombang aura mematikan menyebar keluar dari tubuhnya dan bergegas ke segala arah, terus-menerus melahap kekuatan segel. Ekspresi sang berubah, tubuhnya yang besar bergetar, dan cahaya di tanduknya menjadi kacau. Ledakan. Akhirnya, diagram Qi dua warna hancur, dan seluruh dunia gelap runtuh, kembali ke ranah seni bela diri surgawi. Sang adalah orang pertama yang dipukul, dan dia dikirim terbang dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. Li Yunxiao tidak menghentikan kekuatan sucinya, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Cahaya keemasan di bawah telapak tangannya menjadi sangat tajam, seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Dewa air tiba-tiba membuka matanya, menyatukan tangannya di depan tubuhnya, dan merapal mantra. Seluruh dunia tiba-tiba berubah, dan kekuatan aneh sepertinya turun. Li Yunxiao gemetar dan berkata dengan marah, "Sial, bagaimana ini mungkin?" Dia memelototi dewa air dengan kebencian dan tubuhnya melintas ke depan. Cahaya di 6 telapak tangannya akan mendarat. Tiba-tiba, tubuhnya membeku. "Ah!" Dia berteriak. Wajah Li Yunxiao dipenuhi rasa sakit, dan wajahnya bengkok.
Brengsek, kamu belum mati. Mati adikmu. Bahkan jika Anda mati, tuan muda ini tidak akan mati. Di seluruh dunia, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang berani dengan santai menempati tubuh tuan muda ini. Orang yang akan mati adalah kamu. Semua orang terkejut dari dua suara yang sama sekali berbeda. Yang kedua jelas adalah Yun Xiao sendiri. Beiming Nandan, semua teman baik Yun Xiao sangat gembira, mata mereka berkedip. Semoga berhasil, Dewa Air tertawa, jangan kalah untuk menguasai Po. Li Yun Xiao, meraung, aku pasti akan mencabut garis keturunanmu nanti. 6 lampu emas di tangannya berserakan, dia memegangi ketiga kepalanya dan meraung kesakitan. Kamu adalah Raja Iblis, kan? Kata Yun Xiao dingin, aku sudah membiarkanmu keluar untuk bermain begitu lama, sudah waktunya bagi Anda untuk kembali dan beristirahat. Li Yun Xiao tampak ganas saat dia meraung, kamu tidak punya hak untuk mengusirku. Dia tiba-tiba melakukan gerakan mantra, dan rune yang tak terhitung jumlahnya bersinar di tubuhnya, wajahnya menjadi dingin dan membunuh, dan dia kembali ke penampilan ganas sebelumnya. Yun Xiao tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama, seolah-olah dia telah ditekan. Tiba-tiba, sisi kiri bentuk Dharma membuka matanya sedikit, sudut mulutnya melengkung saat mendecakkan lidahnya dan berkata, tubuh emas transendensi ini sangat bagus, ini dapat menampung 2 jiwa dalam satu tubuh, kamu bisa menekanku agar tidak meninggalkan tubuh utamaku, tapi apakah kamu memiliki kemampuan untuk menekanku agar tidak meninggalkan sisi transendensi ini? Petik 2. Wajah Li Yun Xiao marah saat dia meraung, mengapa kamu keluar untuk menimbulkan masalah? Dengan kekuatanmu yang tidak signifikan, jika aku tidak memiliki tubuhmu, kamu akan mati sejak lama, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk keluar dan membuat masalah untukku. Lelucon apa? Yun Xiao berkata dengan dingin, saya bertanggung jawab atas tubuh saya sendiri, siapa yang meminta Anda untuk datang? Aku berutang budi padamu karena memperlakukan Fei Ni, aku tidak akan membunuhmu saat aku melihatmu lagi, kamu bisa pergi sekarang. Kamu tidak akan membunuhku ketika kamu melihatku. Hahaha. Li Yun Xiao sangat marah sehingga dia tertawa, dan matanya hampir menyemburkan api saat dia meraung, menurutmu kamu siapa? Menurutmu kamu siapa? Aku memang bukan apa-apa, Yun Xiao mendengus, silakan pergi sekarang. Tinggalkan adikmu, karena aku di sini, tubuh ini milikku. Li Yun Xiao sangat marah, dan wajahnya dipenuhi amarah, dia terus membuat gerakan mantra dengan kedua tangan, dan kekuatan aneh melonjak. Saat ini, hanya 4 lengan yang berada di bawah kendalinya, sementara salah satu avatarnya benar-benar ditempati oleh tubuh asli Yun Xiao, yang benar-benar di luar kendalinya. Rune iblis hitam mulai muncul di tubuh emas dari kedua avatar tersebut, mereka menyebar dan terjalin dengan cahaya keemasan. Tiba-tiba, idola Dharma ketiga mengerutkan kening, dan tanda hitam aneh muncul di dahinya, kemudian, gerakan mantra tangan di bawah patung Dharma tiba-tiba berubah, sama sekali berbeda dari Li Yun Xiao. Li Yun Xiao terkejut, dan matanya dipenuhi dengan ngeri saat dia berkata dengan heran, kamu sangat konyol. Hehe, ekspresi idola Dharma ketiga menjadi sangat aneh, itu penuh dengan senyum jahat dan berkata, jika keinginanmu dapat diperoleh melalui kekuatan, mengapa aku tidak bisa? Para seniman bela diri di sekitarnya semuanya terkejut dan tercengang, mereka tidak bisa memahami situasinya sama sekali, bahkan Dewa Air pun terkejut. Namun, ekspresinya menjadi lebih serius saat dia terus membentuk segel dengan tangannya, kekuatan aneh di langit menjadi lebih megah dan luas saat hujan turun. Suara Yu Shengfeng bergetar, di. Yun Xiao mengerutkan kening, Raja Iblis. Saya benar-benar merasa terhormat memiliki 2 Master Iblis yang bertarung memperebutkan tubuh yang lumpuh. Raja Iblis Raja mencibir, 100.000 tahun yang lalu, tubuh sampah semacam ini bahkan tidak layak untuk membawa sepatuku, tapi sekarang, itu hampir tidak berguna. Kamu dan aku tidak bisa hidup berdampingan, kata Master Iblis Pu dengan kaget dan marah, bagaimana kita bisa ada dalam tubuh yang sama? Itu tidak masuk akal. Meskipun tubuh ini memiliki esensi iblis Anda, ketika saya merebutnya, saya menemukan bahwa keinginannya telah menghilang, dan hanya energi paling murni yang tersisa. Raja Iblis Raja mendengus, kamu bertanya padaku. Siapa yang harus saya tanyakan? Saya katakan,
Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda berbelas kasihan dan adil? Mengapa dia tiba-tiba mulai membunuh? Mungkinkah penindasan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah mengubah kepribadianmu? Kamu tidak perlu khawatir tentang masalahku. Esensi iblis di tubuh ini hanya 1/10 darimu, kata Pu dingin. Saya khawatir Anda sudah lama tidak lengkap, tidak mungkin bagi Anda untuk memulihkan tubuh Anda yang sebenarnya. Hehe, mungkin seperti ini di masa lalu, tapi bukankah kami memilikimu sekarang? Petik 2. Raja Iblis Raja menjilat bibirnya dan tertawa, selama kamu masih di bawah langit ini, aku akan menemukanmu suatu hari nanti, kalau begitu, aku akan melahapmu dan memulihkan tubuh iblisku yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Raja Iblis menjadi tenang dan berkata, saya mengerti sekarang, kamu hanyalah alam bawah sadar di dalam untaian ki iblis yang diaktifkan di bawah pengaruhku, atau mungkin kamu terinfeksi oleh kekuatan senjata iblis 6 jalan. Raja Iblis Raja mengerutkan kening dan berkata, jadi bagaimana jika saya? Cepat atau lambat aku akan memulihkan tubuhku yang sebenarnya. Jangan membicarakannya cepat atau lambat, kata Master Iblis, kekuatanmu sudah sangat lemah sehingga tidak ada batasnya, saya khawatir Anda tidak akan bisa bertahan dari kesengsaraan ini. Raja Iblis Raja mengangkat kepalanya, cahaya keemasan yang memenuhi langit berkibar ke bawah, memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman, dia berseru, ini adalah saya. Ya, Master Iblis Pu mengangguk, Anda harus terbiasa dengannya, ini adalah kekuatan dunia. Semua orang terkejut dan memandang Dewa Air dengan tidak percaya. Hati Yun Xiao juga bergetar, cahaya keemasan memang memancarkan perasaan yang tak terbatas, dan dia merasa sangat kecil ketika dia berada di dalamnya. Tapi tidak peduli apa, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa ini adalah kekuatan alam dari alam bela diri surgawi. Bagaimana mungkin? Raja-Raja Iblis terkejut, kekuatan dalam tubuh ini hanya biasa-biasa saja, masih jauh dari kemampuan mengaktifkan kekuatan dunia. Dewa Air membentuk segel tangan dan berkata, kedua tuan itu benar, kecuali kedua penguasa turun dengan tubuh asli mereka, tidak ada cara untuk mengaktifkan kekuatan alam, ini hanya kemampuan ilahi yang saya gunakan untuk meminjam kekuatan dunia. Meminjam kekuatan alam, semua orang juga terkejut, ada kekuatan magis seperti itu di dunia. Bukankah itu akan membuatnya tak terkalahkan? Terutama Wei Qing dan yang lainnya, mereka bahkan lebih terkejut. Yang disebut kekuatan alam adalah kekuatan langit dan bumi dalam suatu alam, itu juga merupakan batas kekuatan alam ini, dan semua aturan dan kekuatan tidak dapat melebihi batas ini. Jangan terlalu terkejut, kata Dewa Air, sambil tersenyum, saya hanya meminjamnya. Saya tidak peduli dengan semua dharma dan ilusi, tetapi kekuatan alam-alam bela diri surgawi sangat kuat, kata Master Iblis dengan wajah serius. Kamu tidak berpikir untuk memintaku membantumu melarikan diri, kan? Raja Iblis Raja tiba-tiba tertawa, saya hanya gumpalan alam bawah sadar, avatar saya yang sebenarnya telah bebas untuk waktu yang lama, jadi bagaimana jika saya tidur lagi? Namun, jika kamu disegel, siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun kemudian ketika kamu muncul kembali di dunia, hahaha. Lelucon apa? Raja Iblis Pu mendengus dengan wajah muram, pada saat ini, saya adalah pemilik sebenarnya dari tubuh ini, saya bisa langsung menarik kekuatan Anda, mengapa saya membutuhkan bantuan Anda? Dia merentangkan tangannya, dan di bawah cahaya keemasan, esensi iblis hitam terus melonjak, dan simbol yang sama dengan kaisar secara bertahap muncul di dahinya. Aura Raja-Raja Iblis terus melemah, dalam keterkejutannya, dia tersenyum tipis dan berkata, hahaha, setelah ribuan tahun, kamu masih harus kembali, mengapa Anda mencoba menjadi pintar dan pergi saat itu? Petik 2. Dao yang berbeda mengarah ke jalur yang berbeda, kata Pu dingin, bahkan sekarang, aku tidak bisa pergi denganmu lagi, tapi aku benar-benar menginginkan kekuatanmu. Kamu benar-benar menginginkannya. Raja-Raja Iblis tertawa, bisakah kamu memakannya? Hahaha, apa perbedaan antara kamu memakanku dan aku memakanmu? Kamu dan aku adalah satu, penguasa semua iblis. Master Iblis mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu terlalu banyak bicara, setelah kita berpisah tahun itu, kamu adalah kamu, dan aku adalah aku, kita bukan lagi Raja Iblis yang abadi. Kekuatan iblis Raja-Raja Iblis langsung tersedot keluar, dan wajah di sisi berhala Dharma masih memiliki jejak ejekan dan kesombongan,
dia tertawa mengerikan dan berkata, musuh 1000, musuh 10.000, tak tertandingi sejak zaman kuno. Hahaha, tawa itu berangsur-angsur mereda dan akhirnya menghilang. Seringai dan kesombongan di wajahnya juga berubah, menjadi sama dengan Raja Iblis Pu, kesadaran Kaisar benar-benar ditekan. Dan kamu, pemilik asli tubuh ini, kata Pu dingin, tidur selamanya. Dia mengangkat keempat tangannya ke langit, dan matriks mode di telapak tangannya menyebar, seluruh tubuhnya dilindungi oleh gelombang energi bumi, dan pada saat yang sama, itu menekan tubuhnya. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia tiba-tiba merasa benar-benar dibelenggu, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan pikirannya sesuka hati. Aku tidak peduli apakah kamu seorang Master Iblis atau Raja Hantu, katanya dengan marah, keluar dari tubuhku. Dengan raungan keras, dia membentuk segel dengan kedua tangan dan cahaya keemasan melesat keluar dari antara alisnya, perlahan menyebar di langit. Karakter kuno Maha turun dari langit dan melayang di sekitar 3 kepala dan 6 lengan, bersinar dengan cahaya keemasan. Ini adalah taktik Dewa Kuno Maha. Wajah Wei Qing menjadi pucat karena ketakutan, dan seluruh wajahnya langsung berputar. Mata Yu Shengfeng berbinar saat dia gemetar. Seni ilahi pemurnian jiwa, itu adalah seni ilahi pemurnian jiwa. Wajah Yun Xiao sangat serius, pada saat ini, pertempuran dengan Master Iblis adalah penindasan langsung dari kekuatan jiwa, jika dia tidak berhati-hati, jiwanya mungkin hancur atau ditekan selamanya. Berubah, dia berteriak saat dia mengganti segel tangannya. Karakter kuno Maha yang memenuhi langit bergetar dan berubah menjadi cahaya keemasan yang terbang ke gelabelannya. Dalam sekejap, wajahnya berubah menjadi keemasan, kekuatan jiwanya yang melonjak mengembun menjadi pusaran di sekitar tubuhnya, yang bersirkulasi seperti nebula. Ekspresi Pu berubah drastis, dia melambaikan tangannya dan rune yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, membentuk berhala Dharma Iblis sejati di langit, dia duduk bersila dan perlahan turun. Ledakan. 6 lengan iblis sejati Dharma terbentang seperti teratai dan menekan pusaran nebula, Dharma dan pusaran tiba-tiba menjadi kabur, dan ruang tampak mengalir seperti cairan. Wajah Yun Xiao berkedip, dan butir-butir keringat mengalir di dahinya, dia merasa seolah-olah kepalanya akan meledak saat dia terus meraung dan mengalami sakit kepala yang membelah. Semua orang tercengang, pertempuran kekuatan jiwa semacam ini sebenarnya bisa terwujud menjadi bentuk fisik, seperti pertempuran keterampilan bela diri, kemungkinan hanya kekuatan jiwa peringkat 9 yang bisa mencapai ini. Namun, baik Bo Yuqing dan Qiu Muji terkejut, teknik tempur semacam ini yang dapat mewujudkan kekuatan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh alkemis tingkat 9 biasa, dan bahayanya tak terhitung, bahkan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Dewa Air juga terkejut, dia dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan dan duduk bersila di kursi lotus dengan ekspresi serius. Segala sesuatu yang ada seperti mimpi, seperti gelembung, seperti kabut, seperti kilat, seharusnya seperti itu. Cahaya di seluruh kursi lotus menjadi cerah dan melesat ke langit, sebuah pilar cahaya melesat ke awan dan tiba-tiba menyebar. Sebuah retakan perlahan terbentuk di tengahnya, seolah-olah telah dipotong oleh pisau yang tidak beraturan, cahaya keemasan melonjak dari celah, menjadi semakin kuat. Itu Ying Luo. Tubuh Master Iblis Pu gemetar kaget, dia mengganti segel tangannya dan menekannya. Ledakan. Berhala Dharma Iblis sejati di langit bersinar dengan cahaya keemasan yang terang, hampir meruntuhkan nebula spiral, darah mengalir keluar dari ketujuh lubang di wajah Yun Xiao, dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Brengsek, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke dalam siklus reinkarnasi. Dia meraung, cahaya keemasan tiba-tiba melesat dari sela-sela alisnya. Tablet alam ilahi tiba-tiba muncul dan langsung berubah menjadi monumen yang megah, itu jatuh dari langit dan akan benar-benar menghancurkan 3 kepala dan 6 lengan. Karakter Maha Kuno terus berkedip di monumen, dan kekuatan dunia berkembang dengan gila-gilaan, jatuh seperti gunung. Ini Kasaya. Tubuh Raja Iblis Pu gemetar saat dia berteriak, tablet alam ilahi. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya saat dia buru-buru merentangkan tangannya dan menamparkan ke atas. Ledakan. Kekuatan aneh muncul di 3 kepala dan 6 lengan, membawa tablet alam ilahi, dan kekuatan besar menyebar ke segala arah. Raja Iblis Pu sangat ketakutan, dia tidak bisa berhenti menatap monumen itu seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya, dia semakin terkejut. Dewa Air tiba-tiba berteriak, buka matamu.
Retakan di langit tiba-tiba terbuka perlahan, seperti cahaya pagi yang menembus awan gelap dan menyinari bumi. Setelah retakan terbuka, sebuah mata terungkap, di dalam mata ada langit berbintang. Itu seperti kekuatan tertinggi yang menghadap ke Umi. Di bawah tatapan itu, semua orang gemetar dan mau tidak mau ingin berlutut dan beribadah. Suara Yu Shengfeng bergetar saat dia berkata, mata Dao Surgawi sebenarnya adalah mata Dao Surgawi, tidak heran itu bisa meminjam kekuatan alam. Wajah Wei Qing dan yang lainnya juga menjadi pucat dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Adegan yang terjadi di depan mata mereka terus memengaruhi penglihatan dan saraf otak mereka, situasi yang semakin sulit diterima muncul satu persatu. Dikatakan bahwa Dao Surgawi memiliki roh dan mata ilahi untuk melihat ke bawah ke bumi. Seperti kata pepatah, ada dewa 3 kaki di atas kepala, itu mengacu pada mata Dao Surgawi, yang bisa melihat semua hukum di dunia. Ini hanya hal yang legendaris, tetapi itu benar-benar ada. Selanjutnya, itu diciptakan oleh tubuh Poron, seberapa kuat Poron sendiri. Jauh di wilayah utara, di kota suci salju berkabut. Di altar besar, matahari, bulan, bintang, alam semesta, dan Bima Sakti semuanya dibangun, bintang-bintang bergerak pada lintasannya sendiri, seolah-olah mereka sedang mengembangkan nasib langit dan bumi yang tidak berubah. Seluruh senjata tingkat mendalam disebut instrumen pertunjukan surga, yang dibuat setelah bola armilari klan iblis, fungsinya sangat mirip, dan dapat langsung berkomunikasi dengan langit dan bumi. Tiba-tiba, seberkas cahaya bintang melesat keluar dari instrumen pertunjukan surga dan langsung menuju 9 banteng petarung surga. Tidak bagus, dunia sedang berubah. Dalam sekejap, Gongyang Zengqi muncul di depan Yan Tianyi. Wajahnya mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa. Seolah-olah seluruh wilayah suci telah memperhatikan sesuatu yang aneh, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan dalam sekejap, langit dipenuhi dengan sosok manusia. Wajah Gongyang Zengqi pucat saat dia berkata dengan dingin, di mana momentum pengisian banteng ini terjadi. Semua orang mengerutkan kening dan menatap langit, kemudian, semua jenis bisikan terdengar dan mereka semua berdiskusi. Bayangan cahaya tiba-tiba muncul di samping Gongyang Zengqi dan secara bertahap berubah menjadi pria berbaju biru, jubah panjangnya disulam dengan daun bambu yang elegan. Penampilan pria itu segera menimbulkan keributan, dia menatap Yan Tianyi dan berkata, ada sesuatu yang aneh di dunia, seharusnya di kota bulan merah di wilayah timur. Apa, kota bulan merah? Gongyang Zengqi terkejut, orang-orang lainnya juga saling memandang dan mengerutkan kening. Hati Yuan Gaohan tenggelam, jiwa keduanya telah berada di tablet alam ilahi dan tidak merasakan apa-apa, namun, tampaknya seluruh tablet itu baru saja bergetar, tetapi dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Hampir pada saat yang sama, sesuatu terjadi pada Yan Tianyi, mungkinkah Yun Xiao telah menyebabkan sesuatu lagi? Dia merasa sedikit kelelahan secara mental dan fisik, dia menepuk kepalanya dan merasa bahwa orang itu adalah pembuat onar dan tidak akan pernah bisa diselamatkan. Pupil Ling Baiyue juga berkontraksi, dan cahaya dingin keluar dari matanya, dia masih merenung ketika dia mendengar Gongyang Zengqi memanggilnya. Ling Baiyue, apakah ada berita dari kota Red Moon? Tiba-tiba, mata semua orang terfokus padanya. Ling Baiyue berpikir sejenak dan berkata, tidak ada berita, dan sepertinya komunikasi dengan Qian telah terputus. Semua komunikasi telah terputus. Murid Gongyang Zengqi berkontraksi dan meledak dengan cahaya, dia berkata dengan marah, mengapa kamu hanya memberitahuku ini sekarang? Ini masalah yang sangat penting. Ling Baiyue tersenyum pahit, saya baru saja mendapat berita, saya memikirkan apa yang terjadi, siapa yang tahu bahwa akan ada perubahan di Yan Tianyi. Ekspresi Gongyang Zengqi serius, alat pertunjukan langit digunakan untuk mengamati langit, sesuatu yang besar pasti terjadi, siapa yang mau pergi ke kota bulan merah untuk mencari tahu? Petik 2. Orang-orang di langit semua saling memandang, tidak ada yang menjawab. Mata Ling Baiyue berkedip dan dia berkata dengan lembut, tidak pantas mengirim 1 atau 2 orang untuk masalah sebesar itu, mengapa saya tidak pergi dan melihat-lihat? Gongyang Zengqi mengerutkan kening, tetapi dia dengan cepat rileks dan berkata, itu bagus, Ling Baiyue, kamu bisa pergi, jika Anda menghadapi situasi yang tidak dapat Anda lawan, jangan memaksanya. Jangan khawatir, tuanku, saya tidak ingin mati secepat ini, kata Ling Baiyue sambil tersenyum. Gongyang Zeng berkata dengan rasa ingin tahu,
Tang Xin dari kota Red Moon akan menikahi Jiang Ruobing, banyak pahlawan dari seluruh dunia pasti telah pergi, Zi Xiaoji, yang mewakili tempat perlindungan, juga ada di sana, dengan kalian dua ahli bintang 9 puncak, seharusnya tidak ada masalah. Ling Baiyue mengerutkan kening dengan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Wei Qing sudah pergi ke kota bulan merah, yang tidak diketahui siapapun, bahkan dia mungkin tidak bisa mengendalikan situasi, jadi apa gunanya dia pergi? Dia juga kehilangan kontak dengan Wei Luan, yang dia kirim, kemungkinan besar sudah meninggal. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa berbahayanya kota bulan merah saat ini. Namun, berita tentang bola armilari klan iblis sangat dapat diandalkan, dan dia tidak ingin melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk merebut artefak suci. Perjalanan ke kota bulan merah, aku akan pergi. Pria berjubah biru dengan pola bambu tiba-tiba berkata. Murid Ling Baiyue berkontraksi dan jejak kejutan melintas di wajahnya. Lord Black pelindung alam semesta akan pergi secara pribadi. Gongyang Zengqi juga terkejut. Pria berjubah biru itu adalah salah satu dari 5 penguasa wilayah suci, Hei Yuhu, wajahnya acuh tak acuh saat dia berkata, itu bukan masalah kecil, Bai Ling Yue mungkin tidak bisa mengendalikan situasi. Ling Baiyue memaksakan senyum dan berkata, jika ada master yang pergi, maka tidak ada masalah. Ling Baiyue, kamu ikut denganku, kata Hei Yuhu, tatapannya menyapu udara, menatap semua orang satu persatu, dan akhirnya mendarat di seorang wanita mungil, dia berkata, Nan Feng Xuan, kamu ikut denganku. Hehe, wanita itu terkekeh dan bertepuk tangan dengan gembira, apakah kamu akan pergi ke kota bulan merah untuk liburan? Yai. Dia memegang dagunya dengan satu tangan, memiringkan kepalanya, dan berpikir dengan hati-hati, sekarang panas, jadi minum lebih banyak teh akan membantu mengatasi panasnya musim panas, saya bahkan tidak ingat berapa lama sejak terakhir kali saya pergi ke kota bulan merah untuk minum teh, tehnya sangat enak. Qin Chuan, kamu harus ikut denganku, kata pelindung alam semesta hitam. Seorang pemuda berjalan keluar dari kerumunan, dia mengenakan brokat dan memiliki sabuk giok, dia memiliki sikap yang elegan dan membungkuk, ya, Tuan. Dengan pelindung alam semesta Lord Black di sini, tentu saja tidak akan ada masalah, kata Gongyang Zeng rasa ingin tahu, saya akan meminta seseorang untuk menyiapkan susunan teleportasi. Formasi teleportasi tidak lagi berfungsi, kata Ling Baiyue, mari kita aktifkan saja dan paksa masuk. Apa? Gongyang Zengqi terkejut dan berkata, formasi teleportasi juga tidak efektif. Mungkinkah sesuatu yang tidak terkendali benar-benar terjadi? Saya khawatir lokasinya tidak akan akurat jika kita berteleportasi dengan paksa. Tidak apa-apa, penyimpangannya tidak akan terlalu besar, tidak akan memakan terlalu banyak waktu, jawab penjaga alam semesta hitam dengan acuh tak acuh. Baiklah, mari kita paksa turun ke sana, kata Gongyang Zeng penasaran. Tuan Zengqi, tentang masalah yang kita diskusikan sebelumnya, pelindung alam semesta hitam tiba-tiba angkat bicara. Gongyang Zengqi mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi khawatir, dia berkata, saya khawatir masalah itu tidak bisa terburu-buru, tuanku, pergilah ke kota bulan merah dulu, ketika Tuan Nangong kembali, aku akan menyuruhnya bertemu denganmu. Itu bagus, aku harus merepotkan Tuhanku untuk semua yang ada di wilayah suci, jawab pelindung alam semesta hitam. Jangan khawatir, tuanku, kata Gongyang Zeng dengan rasa ingin tahu, ini sulit bagimu. Berbok, penjaga alam semesta hitam berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke kejauhan. Ling Baiyue, Nan Feng Xuan, dan Qin Chuan dengan cepat mengikuti, 3 berkas cahaya melesat ke langit dan dengan cepat menghilang dari panggung ibadah. Alis Gongyang Zengqi terangkat saat dia melihat banteng yang raging, wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam saat dia menghela nafas dan menghilang di tempat. Di luar kota bulan merah, kekuatan alam emas memenuhi langit, di atas lapisan awan, mata Dao surgawi melihat ke bawah, di mata acuh tak acuh dan tanpa emosi itu, ia memandang rendah orang biasa seperti semut. Dentang. Tiba-tiba, bayangan emas yang memenuhi langit mulai bergerak, mereka seperti rantai yang melintasi langit, datang dari jarak yang tak terbatas dan memanjang ke jarak yang tak terbatas. Rantai emas itu tidak memiliki bentuk fisik dan hanya terlihat samar-samar, mereka hanya cahaya ilusi, tetapi mereka memancarkan kekuatan besar yang sulit ditolak.
Wajah Raja Iblis Pu sangat jelek, dia menggertakkan giginya begitu keras hingga berderit. Yu Shengfeng sangat terkejut sehingga matanya hampir keluar saat dia berteriak, kunci kekuatan alam, rantai hukum. Dia ngeri, ketika dia terikat oleh rantai hukum tablet alam ilahi Yun Xiao, dia ketakutan karena akalnya. Untungnya, itu palsu, tetapi di bawah cahaya redup di depannya, kekuatan besar menyebar, dan ada ki ilahi tertinggi, ini adalah rantai asli dari hukum alam bela diri surgawi. Orang-orang lainnya juga menahan napas, butir-butir keringat mengalir di dahi mereka, dan tidak ada yang berani menarik napas dalam-dalam, mereka melihat pemandangan menakutkan ini dengan gugup, merasakan kekuatan yang tak terbatas. Hualala, di bawah mata Dao surgawi, rantai hukum berkedip dan berputar di sekitar iblis sejati, dalam sekejap, mereka mengikat 6 lengan, leher, tubuh, dan kaki iblis sejati. Sebanyak 12 rantai menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba, langsung mengikat roh raksasa iblis sejati dengan erat. Nebula yang dibentuk oleh kekuatan jiwa Yun Xiao hampir runtuh, hanya menyisakan cahaya redup yang jatuh dari langit dan mengalir ke tubuhnya. Darah yang mengalir dari 7 lubangnya telah berhenti, tetapi wajahnya sangat pucat. Dia perlahan mengangkat matanya dan melihat fenomena aneh di langit, dia merasa pikirannya kacau dan dia akan pingsan. Tidak, aku tidak bisa mati. Surat wasiatnya mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli seberapa sulitnya, dia harus menanggungnya. Darah di tubuhnya tampak terbakar, dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul, wajah dan tubuhnya berubah menjadi keemasan, dan dia mulai pulih. Ini saya. Dia terkejut tetapi segera mengerti, dia melihat Feini yang tidak sadarkan diri di kejauhan dan tahu bahwa cahaya Phoenix esensi naga yang telah diserap Raja Iblis mulai berpengaruh di tubuhnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun kekuatan ini kuat, itu tidak berada di bawah kendalinya, itu sepenuhnya di bawah kendali Raja Iblis. Raja Iblis pun melakukan gerakan mantra dengan keempat lengan, meskipun satu sisi dari idola dharmanya dikendalikan oleh Yun Xiao, kekuatan iblisnya masih perkasa, kedua sisi idola dharmanya ditutupi dengan pola iblis emas dan hitam, dan matanya dipenuhi dengan kedinginan. Itu hanya cahaya redup dari rantai hukum, beraninya Anda berpikir untuk mengikat saya. Lelucon apa? Dia meraung keras dan tiba-tiba memuntahkan aliran esensi iblis yang melesat langsung ke langit. Bum bum bum, dunia bergetar, dan semua orang merasa seolah-olah gendang telinga mereka akan meledak, menyebabkan darah menyembur keluar. Hualala, di bawah pengaruh esensi iblis, cahaya ilusi dari rantai nomologis mengeluarkan suara keras, dan langit dipenuhi dengan bayangan cahaya keemasan. Ekspresi Dewa Air berubah drastis, tubuhnya yang sudah terluka parah semakin gemetar. Amitabha terus memancarkan cahaya cemerlang, memperbaiki tubuh fisiknya yang rusak, pada saat yang sama, cahaya keemasan melesat ke langit dan melonjak ke mata Dao surgawi. Wajahnya dengan cepat menjadi pucat saat dia menggertakkan giginya dan berkata, semuanya, berhenti. Rantai hukum akan segera putus. Apa? Ini seperti sambaran petir di hari yang cerah, mengejutkan semua orang dan membuat mereka panik. Bahkan kunci kekuatan alam dan rantai hukum nomologis tidak bisa menjebak iblis ini. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Wei Qing bertanya dengan gigi terkatup. Ada total 12 proyeksi rantai hukum di sini, kata Dewa Air, tapi ini saja tidak cukup untuk menekan Master Iblis, saya membutuhkan 12 orang untuk membantu saya menahan 12 proyeksi ini. Wei Qing melihat lampu rantai yang memenuhi langit dan segera mengerti, jejak tekad melintas di wajahnya, bagus. Dan mereka yang berkuasa, pergilah, saat ini, siapa yang masih memiliki pikiran dan skema tersembunyi. Jika Anda ingin merencanakan, maka ubah akun Tuhan ini setelah masalah diselesaikan. Matanya yang suram menyapu semua orang, dan mereka semua menggigil. Wei Qing mendengus dan muncul di langit dalam sekejap. Ekspresinya langsung berubah drastis di bawah korosi kekuatan dunia dan kekuatan sihir yang samar, dia merasa bahwa tubuhnya sangat ditekan, dan dia hampir tidak bisa bergerak. Namun, dia juga seorang ahli dari generasinya, dia mendengus berat dan pantang menyerah, maju selangkah, dan tiba-tiba meraih dengan tangannya yang besar. Hualala, tiba-tiba, dia meraih rantai hukum di tangannya dan menarik. Ledakan. Kekuatan aneh bergetar dari cahaya virtual dan langsung meledakkannya beberapa ribu kaki jauhnya. Wei Qing memuntahkan seteguk darah di langit, wajahnya bengkok, namun,
dia tidak membuang rantai hukum di tangannya, dia memegangnya erat-erat di tangannya, menggertakkan giginya, dan menarik lagi. Hualala, suara rantai panjang yang diseret bisa terdengar, dan bayangan rantai ilusi ditarik lurus. Orang-orang lainnya melihat penampilan Wei Qing yang berat, wajah mereka sedikit berubah, ragu-ragu dan saling memandang. Wah, wah. Dua sosok membubung ke langit, itu adalah Yu Shengfeng dan Bei Fengnan, mereka berdua juga muncul di sekitar kedua rantai dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Desir, raungan datang dari tanah, dan buldog yang berpatroli di surga juga terbang perlahan dan menginjak salah satu rantai. Ledakan, lampu rantai itu seperti cambuk yang menghantam tubuhnya, secara langsung menyebabkan sebagian dari itu tenggelam. Desir, buldog yang berpatroli di surga sangat marah, ia menginjak tanah dengan keempat kukunya, mengguncang rantai dan mengirimnya terbang ke atas dan ke bawah. Ia tiba-tiba bergegas maju dan membuka mulutnya untuk menggigit cahaya virtual. Dalam sekejap, rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari rantai, banyak di antaranya tercetak di tubuhnya, tetapi masih menggigitnya. Desir, raungan marah datang dari lubang hidungnya, buldog yang berpatroli surga menggigit rantai hukum dan mundur terus-menerus, menyeret rantai dengan suara, hua-hua. Yu Shengfeng dan Bei Fengnan juga menarik rantai dan menyebar di udara setelah mengatasi serangan balik. Hualala, dalam sekejap, 4 bayangan rantai ditarik lurus. Mereka bertiga memfokuskan pandangan mereka, hanya untuk menemukan bahwa cahaya ilusi ini terbentuk dari simbol yang sangat indah, mereka saling menarik, membentuk rantai. Mereka bertiga sangat gembira, meskipun situasinya kritis, tidak mungkin mereka akan dapat melihat struktur rantai hukum pada jarak yang begitu dekat. Saat dia berjuang untuk memegang cahaya virtual, dia tidak bisa membantu tetapi secara paksa menanamkan rune indah di depannya ke dalam pikirannya. Ayo pergi juga. Suara Ning Kewei terdengar, dia dan Ning Qiyun terbang sekaligus, dan ayah serta putrinya juga ditarik ke arah dua rantai. Setelah itu, di antara iblis, Qi menggertakkan giginya, sosoknya melintas dan dia muncul di langit, dia juga meraih salah satu naga. Dia terluka parah, tubuh fisik semua iblis berada di ambang kehancuran, setelah menggunakan tanda penyegel langit, sang tidak lagi bisa bertarung. Dia adalah satu-satunya yang bisa bergerak sekarang. Saat lengannya menyentuh cahaya virtual, itu langsung hancur berkeping-keping. Qi berteriak kesakitan. Tuan Qi, menguasai. Baik Meng dan Xian berteriak ketakutan, wajah mereka dipenuhi dengan kecemasan. Saat mereka melesat ke langit untuk menyelamatkan dua lainnya. Kalian, Li cemas dan ingin menghentikan mereka, tetapi sudah terlambat, keduanya menghilang dalam sekejap mata. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan aneh melonjak di langit, saat mereka berdua bergegas ke langit, mereka ditekan oleh kekuatan yang sangat kuat dan langsung memantul kembali. Puff! Keduanya memuntahkan darah di udara, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan jatuh kembali ke tempat mereka berasal, mereka langsung dikirim terbang ke tanah dan memuntahkan seteguk besar darah. Mereka berdua tidak mau menyerah, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bahkan tidak bisa terbang ke langit. Di bawah tekanan spiritual yang disebabkan oleh konfrontasi antara The Phantom dari kekuatan alam dan kekuatan esensi iblis, orang biasa tidak dapat melawan. Li buru-buru maju dan mulai merawat keduanya. Setelah lengan kuil di langit hancur, ia mengeluarkan serangkaian raungan dan berubah menjadi bentuk iblisnya, lengannya yang tersisa juga mencengkeram ke bawah. Cahaya ilusi muncul lagi dan menghancurkan lengannya yang lain. Petik 2. Dia mengeluarkan beberapa raungan yang menyakitkan, dan kemudian cahaya melintas di antara alisnya, dan seluruh bentuk iblisnya mulai berubah. Lengannya yang hancur tumbuh lagi dengan suara, papa, dan auranya benar-benar baru. Pada saat kritis ini, Qi sekali lagi menyerahkan hidupnya untuk mendapatkan tubuh fisik baru, tiba-tiba, dia merasa penuh kekuatan, dengan raungan keras, dia langsung meraih rantai hukum nomologis di depannya dan menariknya ke udara. Hualala, rantai hukum lain ditarik lurus. Perubahannya menarik perhatian orang-orang di langit, dan mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah serangkaian peristiwa dan pertempuran yang tidak terduga, siapa yang tidak kelelahan? Mereka harus mengandalkan semua jenis pil obat dan harta alam untuk bertahan, tetapi mereka hanya bisa dengan cepat memulihkan sedikit kekuatan. Tapi kali ini,
Qi langsung penuh darah dan dibangkitkan di tempat, bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut. Brengsek, Raja Iblis Pu sangat marah, teriakannya naik ke langit, semakin mengguncang cahaya ilusi dari rantai hukum. Dewa Air, menggertakkan giginya dan berkata, itu tidak cukup. Lebih banyak serangan. Setelah semua orang melihat lengan Qi dihancurkan, mereka semua ketakutan dan tidak ada yang berani mengambil risiko. Itu adalah ahli transendensi ilahi, meskipun dia terluka parah, dia masih jauh lebih kuat daripada ahli bintang 9 puncak biasa. Jika keberadaan seperti itu begitu lelah, orang biasa mungkin akan berubah menjadi abu. Faktanya, mereka terlalu banyak berpikir, jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka tidak akan dapat mencapai rantai hukum sama sekali, mereka akan langsung terpental kembali seperti air liur dan meng. Wajah Ning Qiyun menjadi pucat, dan keringat dingin menetes di wajahnya, di bawah pengaruh konstan dari kekuatan Raja Iblis Pu, tangannya sudah berlumuran darah, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya menyerang tubuhnya. Di sisi lain, Ning Kewei berkata dengan ngeri, Qiyun, Qiyun. Jika kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, cepat turun. Mata Ning Qiyun sedikit linglung, seolah-olah dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, sepertinya dia tidak dalam pikiran yang jernih. Ning Qiyun panik, tiba-tiba, seberkas cahaya melintas di depan Ning Qiyun dan meraih rantai hukum. Rune emas yang memenuhi langit segera melonjak ke tubuh pria itu dan terus menyerangnya. Pendatang baru itu adalah Bo Yuqing. Saat dia menyentuh rantai hukum, wajahnya memutih dan dia mengatupkan giginya untuk meraihnya. Baru pada saat itulah Ning Qiyun secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya, dan jejak darah bisa terlihat di wajahnya. Terima kasih banyak. Dia memeras dua kata dari sela-sela giginya dan mengepalkan tinjunya lagi. Tidak perlu. Bo Yuqing berkata dengan suara yang dalam, matanya sangat serius. Dengan kekuatan gabungan keduanya, mereka akhirnya meluruskan rantai. Dua ahli puncak bintang 9 harus bekerja sama untuk menarik satu, semua orang bahkan lebih terkejut dan tidak berani naik dengan gegabah. Mendengus dingin tiba-tiba terdengar saat Qiyu Muji melebarkan sayapnya dan berteleportasi ke salah satu rantai dengan kilatan 1000 matanya, lengannya meledak dengan suara berderak, berubah menjadi lengan kera berbulu emas yang mencengkeram ke bawah. Bang bang bang, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari rantai dan memasuki tubuhnya, fenomena tubuh pamungkas muncul, dan semua jenis anggota tubuh aneh muncul satu persatu. Qiyu Muji meraung keras, dan klaksonnya tiba-tiba menusuk ke bawah. Ledakan, segala macam kekuatan aneh menyatu bersama dan membentuk penghalang pelindung, baru pada saat itulah gemetar lengannya yang berbulu berhenti. Hualala, bayangan rantai lain ditarik lurus. Pada saat ini, total 8 rantai hukum di langit ditarik lurus, seolah-olah dipaku di udara dengan paku panjang. Hanya ada 4 yang terus-menerus bergoyang. Master Iblis Pu meraung tanpa henti, kekuatan berhala Dharma Iblis sejati terus menyerang kekuatan dunia seperti binatang buas yang terperangkap. Xuan Hua berjuang beberapa kali dan jatuh, tidak lagi memiliki kekuatan. Liu Feiyan juga berlumuran darah, dan dia berkata dengan ekspresi serius, lebih baik jika kamu tidak bergerak secara acak dan memulihkan diri dengan benar. Xuan Hua tersenyum pahit, dalam adegan spektakuler seperti itu, sebenarnya tidak ada tanda-tanda sosokku yang riang, bukankah itu terlalu menyesal? Petik 2. Aku tidak ingin melakukannya, tapi itu pilihan yang baik untuk membuatmu cemburu. Teng Guang tiba-tiba berkata, senyum licik melintas di wajahnya. Meskipun tubuh Tao-nya telah runtuh, dia telah pulih dan tidak menyerang sekalipun, kondisi fisiknya sebenarnya lebih baik dari yang lain. Karena kamu berani naik, kenapa aku tidak? Duanmu Yuyu juga tertawa ringan, penguasa giok esnya, yang telah dia kembangkan dengan hidupnya, telah dihancurkan, dan pikirannya juga mengalami pukulan berat. Keduanya saling memandang dan tersenyum, kemudian, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas. Segera, 2 rantai nomologis lagi ditarik ke atas. Perjuangan Pu semakin intens, tetapi pengekangannya juga semakin ketat. Zi Feiji, Luo Xing, Wei Qing berteriak dari langit. Keduanya gemetar dan saling memandang, memperlihatkan ekspresi yang sulit. Jika mereka berdua dalam kondisi puncaknya, mereka dapat dengan mudah melepaskan rantai, namun, mereka terluka parah saat ini, jadi bagaimana mereka bisa menahannya? Namun, dengan perintah Wei Qing dan harapan semua orang,
mata semua orang terfokus pada mereka, bahkan jika mereka tidak tahan, mereka harus. Luo Xing, Zi Xiaoji menggertakkan giginya, Luo Xing, jika kita bergabung, kita harus bisa menekannya. Baiklah, Luo Xing mengangguk setuju. Mereka berdua terbang dan menggunakan keterampilan unik mereka sendiri untuk meraih salah satu pilar. Pada saat yang sama, sinar cahaya lain terbang dan meraih yang terakhir. Jubah hijau orang itu berkedip, itu adalah Chen Yuyu, lengannya baru saja menyentuh rantai hukum dan segera terguncang sampai ki dan darahnya bergejolak, dia memuntahkan seteguk darah. Matanya penuh dengan kepahitan dan keterkejutan, bahkan Darren bisa melakukannya, meskipun prosesnya sangat sulit, dengan kultivasinya sendiri, itu pasti tidak akan menjadi masalah, siapa sangka itu akan sangat sulit. Ini juga mencerminkan kesenjangan antara dirinya dan yang lain, membuatnya merasa sangat pahit di hatinya. Dari awal hingga sekarang, jenis perasaan bersemangat tinggi dan heroik ketika dia maju ke puncak bintang 9 benar-benar hilang. Cahaya virtual bergetar beberapa kali, dan Chen Yuyu tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tubuhnya terus gemetar, hampir pingsan di tempat. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat sombong jatuh, Luo Qingyun berteriak, aku akan membantumu. Tubuhnya berubah menjadi naga iblis, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tombak bulan cerah dewa yang sunyi berputar terus-menerus di depannya, dan momentum tombak menusuk ke arah cahaya ilusi. Mengaung, raungan kuno datang dari tombak. Dentang, dentang, saat tombak turun, itu benar-benar melewati cahaya ilusi dari rantai hukum. Hati semua orang bergetar hebat, dan mereka mengungkapkan ekspresi ngeri. Petik 2. Luo Qingyun meraung, terlihat ganas dan menakutkan, sama seperti Long Qianmiao, dia meraih tombak dan menariknya ke belakangnya. Chen Qianyu segera merasakan tekanan padanya sangat berkurang, dia tidak bisa menahan rasa terima kasihnya, dia menggertakkan giginya dan menariknya dengan sekuat tenaga. Hualala, saat dua rantai hukum terakhir ditarik lurus, bayangan yang bergoyang di langit menghilang. 5 tubuh dan 4 anggota tubuh berhala Dharma Iblis sejati diikat erat, dan ditarik ke segala arah. Di salah satu ujung rantai hukum yang mengikat iblis sejati, rune indah itu terus meremas ke dalam tubuh iblis sejati, seolah-olah mereka ingin merobeknya menjadi beberapa bagian. Mata Dewa Air dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berteriak, semuanya, tunggu. Sosoknya berkedip, dan platform lotus muncul di langit, dia duduk. Mata Dao Surgawi tiba-tiba meledak dengan cahaya terang, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di pupil. Raja Iblis terkejut dan meraung marah, Poron, kamu berani menyegelku. Kamu orang yang rendah dan tercela. Dia sepertinya telah meramalkan akhir hidupnya sendiri dan meraung dengan enggan, namun, 12 rantai hukum telah mengikatnya erat-erat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ekspresi Dewa Air itu dingin saat dia duduk di Amitabha, teratai kelas 9 mekar satu persatu dan jatuh ke arah Raja Iblis dalam 12 sinar cahaya. Suara yang jernih dan puitis perlahan terdengar dari peron lotus. Semuanya berbeda, dan semua kalimat bukanlah kalimat, semua orang bijak seperti kilat, dan tubuh kosong menjadi dharmakaya. Bersambung,